Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membedah kisi-kisi IPA pada ujian sekolah tahun 2021. Baik, kita mulai. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah dua kisi-kisi, yaitu kisi-kisi nomor 3 dan nomor 4. Kisi-kisi nomor 3 disajikan data cara perkembangbiakan tumbuhan. Peserta didik dapat menentukan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Jadi di sini kata kuncinya pada perkembangbiakan tumbuhan. Kisi-kisi nomor 4 disajikan data cara perkembangbiakan hewan. Peserta didik dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi kata kuncinya pada perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ingat kembali, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Jadi tujuan berkembang biak di sini untuk melestarikan jenisnya. Jadi jenis makhluk hidup itu sendiri. Cara-cara perkembangbiakan tumbuhan. Jadi pada tumbuhan cara perkembangbiakannya yang pertama yaitu secara generatif. Pada umumnya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga, seperti mangga, itu berkembang biak secara generatif. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, ada vegetatif alami, kemudian vegetatif buatan. Pada vegetatif alami di sini berkembang biak dengan cara yang pertama umbi lapis. Pada umbi lapis, umbi yang menumbuhkan tunas-tunas membentuk satu kelompok, misalkan pada tanaman bawang-bawangan, bawang merah maupun bawang putih, juga pada bunga amarilis. Jadi itu disebut umbi lapis. Selanjutnya yaitu dengan rizoma atau akar tinggal. Pada perkembangbiakan dengan rizoma, di sini dicontohkan yaitu pada tanaman jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, juga alang-alang. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif, yaitu tunas daun. Jadi tunas tumbuh pada daunnya, misalkan pada tanaman cocor bebek. Nah, ini contoh rizoma, akar tinggal. Jadi batangnya tumbuh horizontal, artinya horizontal itu ke atas di dalam tanah dan menyerupai akar. Batangnya di dalam tanah tapi menyerupai akar. Misalkan ini yang digambar. Kemudian ini ada contoh tunas daun. Di layar yang ditampilkan ini merupakan contoh tunas daun, yaitu tanaman cocor bebek. Baik, selanjutnya yaitu umbi akar. Umbi akar biasanya di dalam tanah yang tumbuh tunasnya. Contoh umbi akar yaitu pada umbi dahlia, kemudian keladi, ada juga uwi dan gadung. Umbi batang, bagian batang sebelah bawah yang telah berubah menjadi umbi kemudian bertunas. Misalkan pada tanaman kentang atau wortel ini. Kentang ini termasuk umbi batang. Ya. Selanjutnya geragi. Geragi batang yang menjalar di atas tanah. Contoh pada tanaman arbei atau begagan. Sedangkan tunas adventif merupakan tunas yang terdapat pada akar, misalkan pada tanaman lidah buaya, cemara maupun sukun. Nah, ini contoh tumbuhannya yang menggunakan
Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi. Di sini dicontohkan strawberry, arbei juga, strawberry juga. Kemudian merunduk. Jadi kalau merunduk itu batang memanjang menjulur ke tanah, kemudian menjadi individu baru pada tiap ruasnya. Contoh pada tanaman apel. Jadi misalkan ini tanamannya merunduk, artinya salah satu bagian tumbuhannya atau ranting tumbuhannya nanti dirundukkan atau dibengkokkan, cabang tumbuhannya dibengkokkan, kemudian ditanam cabang tumbuhan tersebut, kemudian setelah itu dipotong tanamannya, setelah tumbuh akar tentunya dipotong tanamannya, kemudian menjadi tanaman baru. Jadi dirundukkan atau dibengkokkan salah satu cabang tanamannya, kemudian setelah tumbuh akar baru dipotong. Ini akan menjadi tanaman baru. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Pada vegetatif buatan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu stek daun misalkan pada cocor bebek, stek batang misalkan pada singkong dan tebu, stek akar, kemudian cangkok. Ini contoh stek daun ya. Ini contoh stek batang, ini tanamannya tebu. Ini juga contoh stek batang yaitu pada singkong. Kemudian kita lanjut pada penggolongan hewan. Berdasarkan cara perkembangbiakannya ada ovipar, bertelur, ovovivipar, bertelur beranak, dan vivipar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini bertelur atau dikenal dengan ovipar. Jadi telur keluar dari tubuh induknya, ada yang dierami dan ada yang tidak dierami. Jadi misal hewan-hewan yang ovovivipar di sini semua ikan. Jadi semua jenis ikan itu ovipar. Semua amfibi misalkan pada kata itu ovipar. Semua jenis burung misalkan burung elang itu ovipar atau bertelur. Reptil misalkan pada cicak misalnya, kemudian serangga itu juga bertelur. Selanjutnya beranak. Jadi beranak itu dikenal dengan vivipar. Calon makhluk hidup ini mendapat makanan dari tubuh induknya. Jadi makanannya dapat dari tubuh induknya, misalkan pada sapi. Selanjutnya yang terakhir yaitu dikenal dengan ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak. Jadi telurnya masih tersimpan di dalam induknya bisa jantan maupun betina. Kemudian calon makhluk hidupnya mendapat makanan dari telur sendiri. Kemudian contoh di sini yang ovovivipar beberapa jenis kadal, kemudian ular. Dalam hari ini adalah ular boa. Tugas anak-anak hari ini adalah membuat rangkuman dari materi yang sudah saya jelaskan di atas. Rangkumannya ditulis di buku tulis, hasilnya difoto, kemudian kirim ke link yang sudah tertera di layar. Baik anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya harap rangkumannya segera diselesaikan dan dikirim ke link yang telah disediakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.